Video viral aktivis Niko Silalahi melakukan orasi mengecam Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas dalam aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak belum lama ini. Aksi itu mengatasnamakan rakyat menggugat. Mereka menuntut Menteri Agama Yakut Holil Qomas minta maaf atas ucapannya yang menganalogikan suara toa masjid dengan suara anjing. Seperti disiarkan oleh kanal YouTube Mimbar Tub, Niko Silalahi tengah berdiri di atas mobil komando dan melakukan orasi. Niko mengecam ucapan Menak Yakut. Dia menilai ucapan Yakut tidak beradab. Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Demikian ujar Niko Silalahi. Tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan yang menggunakan golongan anjing. Ini biadab namanya hanya untuk mendeskripsikan suara azan. Demikian sambung dia. Niko mengatakan meskipun dia seorang non-muslim, tetapi dia tidak terganggu dengan suara azan. Kata dia, justru azan menjadi alarm dan mengingat dalam aktivitas hari-harinya. Woi Yakut, gue ini kafir. Semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi, kata Niko Silalahi. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara itu. Demikian sambung dia. Woi Yakut, gua nggak lagi hargai lu. Gua mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Demikian kata dia. Untuk analogi suara azan dan gonggongan anjing, PA212 ancam demo tuntut Menak Yakut diadili. Persaudaraan alumni PA212 menuntut polisi segera memproses laporan dugaan tindak pidana penistaan atau penodaan agama yang dilakukan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Mereka bahkan mengancam memberikan batas waktu pemrosesan laporan oleh kepolisian. Jika tidak, maka PA212 bakal menggelar aksi demonstrasi. Kita tunggu sampai Jumat depan, 11 Maret 2022. Kalau tidak ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun menggelar aksi demo kembali di Barreskrim. Demikian kata Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif. Kami juga menuntut hari ini kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang dugaan penistaan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi terhadap penista agama. Demikian tegasnya lagi. Pihaknya tidak ingin siapapun menodaikan agama apapun di negara Indonesia, tak peduli walau dia seorang menteri. Kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau memecat, memundurkan, urusan beliau bukan urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum, tidak boleh ada penodaan agama di negeri ini. Demikian tegasnya. Gus Yakut menurutnya telah patut diduga melakukan penistaan dan penodaan agama karena menyamakan suara dari toa masjid atau azan dengan gonggongan anjing saat menerangkan peraturan baru tentang volume bunyi toa atau pengeras suara masjid. Usai digeruduk PA212, Menak Yakut berencana undang pemimpin Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Qomas berkeinginan mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Yakut itu mengatakan ingin mengajak Paus Fransiskus melihat indahnya keberagaman masyarakat Indonesia. Saya ingin menghadirkan Paus Fransiskus ke Indonesia untuk melihat langsung indahnya keberagaman di Indonesia, sekaligus menyapa umat Katolik Indonesia secara langsung. Demikian ujar Menak saat memberikan sambutan pada Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Nusa Dua dan Pasar Bali pada Senin, 7 Maret. Gus Yakut bahkan menugaskan PLT Dirjen Katolik menjajaki rencana mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia. Mudah-mudahan setelah kondisi normal beliau bisa hadir ke Indonesia. Saya minta Pak PLT Dirjen Katolik menjajaki rencana mengundang beliau, sambung Menak di hadapan pemimpin perwakilan umat Katolik se-Indonesia. Gus Yakut lalu berkisah tentang pertemuannya dengan pemimpin gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus itu pada 2019 silam. Menak mengapresiasi keterbukaan Paus Fransiskus dalam menerima perbedaan. Saya bercerita tentang keindahan toleransi di Indonesia dan beliau, Paus Fransiskus, mengaku sangat mencintai Indonesia. Demikian katanya. Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengusung tema penguatan moderasi beragama untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan yang berkelanjutan. Menak mengapresiasi pertemuan nasional ini yang juga membahas konsep moderasi beragama dalam perspektif umat Katolik.
Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan karena selain mendiskusikan penguatan moderasi beragama juga akan merumuskan langkah strategis, sistematis, dan simultan untuk merawat persaudaraan dan kerukunan. Demikian jelasnya. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi penguatan moderasi beragama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis, rukun, damai, dan inklusif menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Demikian tandasnya. Video viral aktivis Niko Silalahi melakukan orasi mengecam Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas dalam aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak belum lama ini. Aksi itu mengatasnamakan rakyat menggugat. Mereka menuntut Menteri Agama Yakut Holil Qomas minta maaf atas ucapannya yang menganalogikan suara toa masjid dengan suara anjing. Seperti disiarkan oleh kanal YouTube Mimbar Tuh, Niko Silalahi tengah berdiri di atas mobil komando dan melakukan orasi. Niko mengecam ucapan Menak Yakut. Dia menilai ucapan Yakut tidak beradab. Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Demikian ujar Niko Silalahi. Tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan, dia menggunakan golongan anjing. Ini biadab namanya hanya untuk mendeskripsikan suara azan. Demikian sambung dia. Niko mengatakan meskipun dia seorang non-muslim, tetapi dia tidak terganggu dengan suara azan. Kata dia, justru azan menjadi alarm dan mengingat dalam aktivitas hari-harinya. Woi Yakut, gue ini kafir. Semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi, kata Niko Silalahi. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara itu. Demikian sambung dia. Woi Yakut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Demikian kata dia. Untuk analogi suara azan dan gonggongan anjing, PA212 ancam demo tuntut Menak Yakut diadili. Persaudaraan alumni PA212 menuntut polisi segera memproses laporan dugaan tindak pidana penistaan atau penodaan agama yang dilakukan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Mereka bahkan mengancam memberikan batas waktu pemrosesan laporan oleh kepolisian. Jika tidak, maka PA212 bakal menggelar aksi demonstrasi. Kita tunggu sampai Jumat depan, 11 Maret 2022. Kalau tidak ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun menggelar aksi demo kembali di Barreskrim. Demikian kata Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif. Kami juga menuntut hari ini kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang dugaan penistaan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi terhadap penista agama. Demikian tegasnya lagi. Pihaknya tidak ingin siapapun menodaikan agama apapun di negara Indonesia, tak peduli walau dia seorang menteri. Kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun, agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau memecat, memundurkan, urusan beliau bukan urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum, tidak boleh ada penodaan agama di negeri ini. Demikian tegasnya. Gus Yakut menurutnya telah patut diduga melakukan penistaan dan penodaan agama, karena menyamakan suara dari toa masjid atau azan dengan gonggongan anjing saat menerangkan peraturan baru tentang volume bunyi toa atau pengeras suara masjid. Usai digeruduk PA212, Menak Yakut berencana undang pemimpin Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Qomas berkeinginan mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Yakut itu mengatakan ingin mengajak Paus Fransiskus melihat indahnya keberagaman masyarakat Indonesia. Saya ingin menghadirkan Paus Fransiskus ke Indonesia untuk melihat langsung indahnya keberagaman di Indonesia, sekaligus menyapa umat Katolik Indonesia secara langsung. Demikian ujar Menak saat memberikan sambutan pada Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Nusa Dua dan Pasar Bali pada Senin, 7 Maret. Gus Yakut bahkan menegaskan PLT Dirjen Katolik menjajaki rencana mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia. Mudah-mudahan setelah kondisi normal beliau bisa hadir ke Indonesia. Saya minta Pak PLT Dirjen Katolik menjajaki rencana mengundang beliau, sambung Menak di hadapan pemimpin perwakilan umat Katolik se-Indonesia. Gus Yakut lalu berkisah tentang pertemuannya dengan pemimpin gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus itu pada 2019 silam. Menak mengapresiasi keterbukaan Paus Fransiskus dalam menerima perbedaan. Saya bercerita tentang keindahan toleransi di Indonesia dan beliau, Paus Fransiskus, mengaku sangat mencintai Indonesia. Demikian katanya.
Pertemuan Nasional Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengusung tema penguatan moderasi beragama untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan yang berkelanjutan. Menako mengapresiasi pertemuan nasional ini yang juga membahas konsep moderasi beragama dalam perspektif umat Katolik. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan karena selain mendiskusikan penguatan moderasi beragama juga akan merumuskan langkah strategis, sistematis, dan simultan untuk merawat persaudaraan dan kerukunan. Demikian jelasnya. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi penguatan moderasi beragama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis, rukun, damai, dan inklusif menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Demikian tandasnya.